Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal PAS atau SAS atau UAS. Sumatif akhir semester 1 mata pelajaran IPAS kelas 5. Mari kita simak kisi-kisi beserta soalnya. Ya, kisi-kisi nomor 1. Disajikan gambar percobaan sifat cahaya. Peserta didik dapat menentukan salah satu sifat cahaya sesuai percobaan tersebut dengan tepat. Ya, berikut soalnya, perhatikan gambar berikut. Percobaan yang dilakukan oleh Adit menunjukkan bahwa cahaya dapat apa? Apakah A. merambat lurus, B. dipantulkan, C. menembus benda bening, ataukah yang D. membentuk bayangan? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban tepat adalah yang A. Cahaya dapat merambat lurus. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar percobaan sifat cahaya. Peserta didik dapat menentukan salah satu sifat cahaya sesuai percobaan tersebut dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak sedang bercermin di depan kaca. Kegiatan yang dilakukan Dion menunjukkan sifat cahaya yang dapat apa? Apakah A. dapat dipantulkan, B. dapat dibiaskan, C. dapat diuraikan, ataukah yang D. menembus benda bening? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang A. dapat dipantulkan. Mari kita lanjut ke nomor 3. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar fenomena alam. Peserta didik dapat menentukan salah satu sifat cahaya sesuai fenomena tersebut dengan tepat. Ya, kita lihat soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar pelangi. Serla pergi keluar rumah setelah hujan reda. Dia melihat pemandangan seperti gambar tersebut, melihat pelangi. Indah sekali ya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa cahaya bagaimana? Apakah A. membentuk bayangan, B. dipantulkan, C. diuraikan, ataukah yang D. menembus benda bening? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawaban yang tepat adalah yang C, ya, diuraikan. Jadi pelangi itu adalah cahaya yang diuraikan. Yuk kita lanjut ke nomor 4. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar cahaya lampu depan mobil. Peserta didik dapat menentukan hasil pantulan cahaya mobil pada gambar tersebut dengan tepat. Ya, nomor 4 soalnya, perhatikan gambar berikut. Ya, berjalan di jalan yang tidak rata ini rupanya. Hasil pantulan cahaya mobil pada gambar tersebut yaitu apa? Apakah A. berkilat, B. satu arah, C. beraturan, ataukah yang D. tidak beraturan? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawaban yang tepat adalah yang D, ya, tidak beraturan. Yuk kita lanjut ke nomor 5. Kisi-kisinya disajikan beberapa gambar bayangan manusia. Peserta didik dapat menunjukkan arah bayangan dan sinar cahaya yang tepat pada gambar tersebut dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar
anak sedang berdiri di tengah lapang ya. Di belakangnya ada cahaya, di atasnya ada matahari. Nah, lihat bayangannya yang manakah yang tepat, bayangannya yang tepat ya. Oke, kita bacakan soalnya. Ketika cahaya mengenai suatu benda atau manusia, maka cahaya akan terhalang benda atau manusia akan bentuk bayangan. Berikut arah bayangan dan sinar cahaya yang tepat ditunjukkan oleh nomor berapa. Ya, jadi pertanyaannya adalah arah bayangan dan sinar cahaya yang tepat. Ya, ditunjukkan nomor berapa. Coba kalian perhatikan. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B ya. Cahayanya dari belakang, cahaya mataharinya dan bayangannya miring sesuai dengan arahnya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar bagian mata. Peserta didik dapat menentukan nama bagian mata yang ditunjuk dengan tepat. Ya, perhatikan gambar bagian mata berikut. Bagian mata yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut yaitu apa? Apakah A. Alis, B. Bulu mata, C. Pupil, atau yang D. Sklera? Manakah jawaban yang tepat? Iya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah bulu mata ya. Ini disebut dengan bulu mata. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Kisi-kisinya disajikan gambar bagian mata. Peserta didik dapat menentukan fungsi bagian mata yang ditunjuk tanda panah dengan tepat. Ya, perhatikan gambar bagian mata lagi ya. Nomor 7 ini bagian mata yang ditunjuk oleh tanda panah memiliki fungsi yaitu apa? Ya, yang bagian putihnya nih. Fungsinya apa? Apakah A. membasahi bagian depan mata, B. celah tempat masuknya cahaya ke mata, C. melindungi bagian penting mata, D. mengatur jumlah masuknya cahaya ke mata? Manakah jawaban yang tepat? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C ya, melindungi bagian penting mata. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar bagian mata. Peserta didik dapat menentukan fungsi bagian mata yang ditunjuk tanda panah dengan tepat. Ya, ini sekarang bagian dalam ya. Kalau tadi bagian luar, sekarang bagian dalam mata. Coba kalian perhatikan. Bagian mata yang ditunjuk oleh tanda panah memiliki fungsi untuk apa nih? Apakah A. mengubah bentuk lensa mata, B. memfokuskan cahaya masuk ke mata, C. meneruskan sinyal bayangan ke otak, ataukah yang D. menyampaikan informasi pada saraf? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C ya, meneruskan sinyal bayangan ke otak. Yuk kita lanjut ke nomor 9. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan nama penyakit mata yang menggunakan gambar tersebut sebagai alat ceknya dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini kalau kalian tidak mengalami penyakit ini akan terlihat angka 2. Nah, tes penyakit mata yang menggunakan gambar tersebut sebagai alat ceknya yaitu apa? Apakah A. katarak, B. buta warna, C. rabun jauh, atau yang D. rabun dekat? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B ya, buta warna. Yuk kita lanjut ke nomor 10. Kisi-kisinya adalah disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menunjukkan penyebab dari penyakit rabun jauh pada manusia dengan tepat. Ya, perhatikan pernyataan berikut nomor 10 nih. Nomor atau ada 4 pernyataan. 1. membaca menggunakan kaca.
2 kurang vitamin D, 3 kurang vitamin A, 4 membaca sambil tiduran. Nah, pertanyaannya adalah penyebab dari penyakit rabun jauh pada manusia ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, ataukah yang D 1 dan 4? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C ya, 3 dan 4. Kurang vitamin A dan membaca sambil tiduran. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Kisi-kisinya adalah disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menunjukkan manfaat pemantulan bunyi dalam bidang kesehatan dengan tepat. Ya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Membantu proses USG. 2. Mengobati penyakit tulang. 3. Memberikan nutrisi bagi tubuh. Dan yang keempat, mendeteksi kerusakan jaringan. Pertanyaannya adalah, manfaat pemantulan bunyi dalam bidang kesehatan ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, ataukah yang D 1 dan 4? Manakah jawaban yang tepat? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah yang D ya, 1 dan 4. Membantu proses USG dan mendeteksi kerusakan jaringan. Yuk kita lanjut ke nomor 12. Kisi-kisinya adalah disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menentukan bentuk medium yang paling baik bagi perambatan bunyi dengan tepat. Nomor 12, bunyi akan merambat paling baik pada suatu medium yang partikel-partikel penyusunnya sangat berdekatan. Nah, medium yang dimaksud yaitu apa? Apakah A cair, B gas, C padat, ataukah yang D ruang vakum? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C ya, padat. Mari kita lanjut ke nomor 13. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar hewan. Peserta didik dapat menentukan jenis bunyi yang dapat didengar oleh hewan tersebut dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut, ini namanya kelelawar ya. Nah, hewan pada gambar tersebut dapat mendengarkan bunyi apa nih? Apakah A infrasonik, B audiosonik, C ultrasonik, ataukah yang D gemasonik? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawaban tepat adalah yang C ya, ultrasonik. Yuk kita lanjut ke nomor 14. Kisi-kisinya disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan nama peristiwa pantulan bunyi yang akan terjadi pada gambar tersebut dengan tepat. Yang nomor 14, peristiwa pantulan bunyi yang akan terjadi pada gambar tersebut, ya ini anak sedang berteriak ya di depan goa nih, yaitu apa? Apakah A gema, B gaung, C penyerapan, ataukah yang D polarisasi? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban tepat adalah yang A ya, gema. Jadi peristiwa pantulan bunyi yang akan terjadi pada gambar tersebut disebut gema. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan manfaat pantulan bunyi bagi manusia sesuai gambar tersebut dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Pemantulan bunyi memberikan manfaat bagi manusia. Salah satunya ditunjukkan oleh gambar tersebut. Pantulan bunyi tersebut dapat digunakan untuk apa nih? Apakah A mengukur banyaknya air, B menghitung banyaknya ikan, C mengukur luasnya laut, ataukah yang D mengukur kedalaman laut? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang D ya, mengukur kedalaman laut.
Baik, kita lanjut ke nomor 16. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar dan ilustrasi bagian telinga. Peserta didik dapat menunjukkan bagian telinga sesuai ciri-ciri dan fungsi bagian telinga tersebut dengan tepat. Ya 16, perhatikan gambar berikut. Ini ada bagian-bagian telinga dan diberi nomor ya 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya adalah, aku adalah salah satu bagian telinga. Aku bertugas menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam rongga telinga bagian tengah agar sama dengan tekanan udara luar. Aku adalah nomor berapa? Apakah A 1, B 2, C 3, ataukah yang D 4? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B ya, nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan akibat dari tindakan anak pada gambar tersebut terhadap telinganya dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini ada anak sedang mendengarkan suara dari radio dengan keras ya, lalu dia menutup telinganya. Tindakan anak pada gambar tersebut dapat menyebabkan apa nih? Apakah A, suara terdengar jelas, B, peningkatan pendengaran, C, gangguan pendengaran, ataukah yang D, hilangnya polusi suara? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C ya, akan menyebabkan gangguan pendengaran. Baik, kita lanjut ke nomor 18. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar rantai makanan. Peserta didik dapat menentukan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 pada rantai makanan dengan tepat. Nah, perhatikan gambar berikut, ini namanya rantai makanan ya. Oke, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 pada rantai makanan di atas yaitu apa? Apakah A, tanaman, B, tikus, C, ular, ataukah yang D, elang? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban tepat adalah yang C ya, ular. Ular itu berperan sebagai konsumen tingkat 2 pada rantai makanan. Kalau tumbuhan itu produsen, tikus itu konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 2, dan elang konsumen tingkat 3. Yuk kita lanjut ke nomor 19. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar rantai makanan yang kurang lengkap. Peserta didik dapat menentukan hewan yang tepat untuk mengisi rantai makanan tersebut dengan tepat. Ya, perhatikan gambar rantai makanan berikut, tapi ada yang kosong ya, titik-titik itu harus diisi. Nah, hewan yang tepat untuk mengisi rantai makanan tersebut yaitu apa? Apakah A, rusa, B, katak, C, jerapah, atau yang D, singa? Iya, benar sekali, jawabannya adalah katak ya, yang memakan belalang itu adalah katak. Baik, kita lanjut ke nomor 20. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar rantai makanan. Peserta didik dapat menentukan yang makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini pada rantai makanan tersebut yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 yaitu apa? Apakah A, fitoplankton, B, zooplankton, C, ikan kecil, ataukah yang D, burung pelikan? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B ya, zooplankton. Kalau fitoplankton sebagai produsen, zooplankton konsumen tingkat 1, hewan berukuran kecil yang ada di laut, ikan-ikan ini konsumen tingkat 2, dan burung pelikan sebagai konsumen tingkat 3-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar jaring makanan. Nah, peserta didik dapat menentukan hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 pada jaring-jaring makanan dengan tepat. Ya, perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 pada jaring-jaring makanan di atas adalah apa?
Apakah A. tikus dan rusa, B. tikus dan musang, C. rusa dan elang, ataukah yang D. rusa dan singa? Manakah jawaban yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang A ya, tikus dan rusa karena langsung memakan produsen. Yuk kita lanjut ke nomor 22. Peserta didik dapat menentukan makhluk hidup yang memiliki peran sebagai dekomposer atau pengurai dalam suatu rantai makanan dengan tepat. Ya, perhatikan soalnya nomor 22. Berikut ini makhluk hidup yang memiliki peran sebagai dekomposer atau pengurai dalam suatu rantai makanan, yaitu apa? Apakah A padi, B katak, C cacing, ataukah yang D elang? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah cacing ya, yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai dalam suatu rantai makanan. Yuk kita lanjut ke nomor 23. Disajikan beberapa makhluk hidup. Peserta didik dapat menentukan makhluk hidup yang memperoleh energi dengan cara memakan makhluk hidup lain dengan tepat. Ya, nomor 23, perhatikan makhluk hidup berikut. 1. Tanaman pisang. 2. Ayam. 3. Singa. 4. Fitoplankton. Nah, pertanyaannya adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dengan cara memakan makhluk hidup lain, yaitu apa? Apakah A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, ataukah yang D 3 dan 4? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C ya, 2 dan 3, yaitu ayam dan singa memperoleh energi dengan cara memakan makhluk hidup lain. Baik, kita lanjut ke nomor 24. Kisi-kisinya adalah disajikan piramida makanan. Peserta didik dapat menentukan populasi makhluk hidup yang paling sedikit pada piramida makanan tersebut dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini yang namanya piramida dengan urutannya ya. Yang paling atas nomor 1, nomor 2, 3, dan seterusnya nomor 4. Nah, pertanyaannya adalah populasi makhluk hidup yang paling sedikit pada piramida makanan yaitu apa? Apakah A produsen, B konsumen tingkat 2, C konsumen tingkat 3, ataukah yang D dekomposer? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C ya, konsumen tingkat 3. Yang paling atas ya. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Kisi-kisinya adalah disajikan piramida makanan. Peserta didik dapat mendeskripsikan gambar piramida makanan tersebut dengan tepat. Baik, kita lanjut nomor 25 nih, ada gambar piramida di atasnya. Yang paling atas adalah ikan hiu. Nah, gambar piramida makanan tersebut menunjukkan apa? Apakah A banyak populasi dalam hutan, B banyak populasi dalam kebun, C energi yang tersedia pada ekosistem danau, ataukah yang D energi yang tersedia pada ekosistem laut? Coba kalian perhatikan, ada ikan-ikan, ada ikan hiu, dan di sana ada cumi ya, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, energi yang tersedia pada ekosistem laut. Baik, kita lanjut ke nomor 26. Kisi-kisinya adalah disajikan rantai makanan. Peserta didik dapat menentukan dampak bagi populasi makhluk hidup lain apabila populasi makhluk hidup tertentu berkurang dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini rantai makanan ya. Apabila populasi tikus berkurang, maka menyebabkan populasi apa? Apakah A. belalang bertambah, B. ular meningkat, C. tanaman bertambah, ataukah yang D. elang meningkat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. belalang bertambah. Kalau populasi tikusnya berkurang, berarti tidak ada yang makan belalang ya. Nah, maka belalang yang bertambah.
Lalu ular dan elangnya bagaimana? Ularnya menurun, ya elangnya juga menurun, bukan meningkat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Disajikan jaring makanan, peserta didik dapat menentukan dampak bagi populasi makhluk hidup lain apabila populasi makhluk hidup tertentu mengalami perburuan untuk diperjualbelikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini namanya jaring-jaring makanan ya. Apabila terjadi perburuan elang untuk diperjualbelikan, maka menyebabkan apa? Apakah A. Belalang kekurangan makanan, B. Katak kekurangan makanan, C. Populasi tikus bertambah, ataukah yang D. Populasi ular bertambah? Manakah jawaban yang tepat? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah yang D ya, populasi ular bertambah karena elangnya berkurang ya, diburu untuk diperjualbelikan. Yuk kita lanjut ke nomor 28. Kisi-kisinya adalah disajikan jaring makanan. Peserta didik dapat menentukan nama populasi makhluk hidup lain dengan adanya hewan herbivora dengan tepat. Ya, nomor 28, proses makan dan dimakan dapat mengendalikan populasi makhluk hidup agar tetap seimbang. Nah, hewan herbivora akan mengontrol perkembangan populasi apa nih? Apakah A. Tanaman, B. Hewan karnivora, C. Hewan omnivora, atau yang D. Hewan predator? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang A ya, populasi tanaman. Yuk kita lanjut ke nomor 29. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan faktor alam yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut ini, ada 4 gambar ya. Yang satu itu polusi ya, petinya ya, pabrik ini. Yang kedua orang hutannya di kerangkeng ya, kesian ya. Yang ketiga ini sampah ya di sungai ini. Yang keempat Gunung Bromo. Nah, pertanyaannya adalah faktor alam yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem ditunjukkan oleh gambar nomor berapa? Apakah A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, atau yang D nomor 4? Manakah yang disebabkan oleh faktor alam? Ya, benar sekali, jawabannya yang D ya, nomor 4 ya, gunung meletus. Kalau yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu oleh faktor manusia ya. Oke, kita lanjut nomor 30. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar piramida makanan. Peserta didik dapat menentukan populasi hewan yang paling banyak pada piramida tersebut dengan tepat. Sekarang yang paling banyak nih. Coba kalian perhatikan piramida tersebut. Populasi hewan yang paling banyak pada piramida tersebut yaitu apa? Apakah A. ayam, B. katak, C. belalang, atau yang D. burung elang? Manakah yang paling banyak? Ya, semakin ke bawah makin banyak ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, belalang. Oke, kita lanjut nomor 31. Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menunjukkan pernyataan yang tepat terkait magnet dengan tepat. Ya, perhatikan pernyataan berikut. 1 dapat menarik benda plastik, 2 dapat menarik benda logam, 3 dapat menolak benda plastik, 4 dapat menolak benda logam. Nah, pernyataan yang tepat terkait magnet ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa nih? Apakah A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, atau yang D nomor 4? Ya, benar sekali, jawabannya yang B ya, nomor 2 dapat menarik benda logam ya. Jadi magnet itu dapat menarik benda logam. Baik, kita lanjut ke nomor 32. Kisi-kisinya disajikan gambar obeng. Peserta didik dapat menunjukkan bagian obeng yang berisi magnet dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut ini, namanya obeng dengan bagian-bagiannya ya. Setelah diberi nomor 1, 2, 3, 4, pertanyaannya adalah Pak Mahendra memasang baut menggunakan benda tersebut. Dia sangat terbantu karena benda tersebut berisikan magnet. Nah, bagian yang berisi magnet ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A nomor 1, B
B nomor 3, C nomor 2, ataukah yang D nomor 4? Ya, 1, 3, 2, 4. Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawabannya nomor 1 ya, ternyata ujungnya ini ya yang berisi magnet. Oke, kita lanjut nomor 32. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar dua magnet dengan kutub yang berbeda. Peserta tadi dapat menentukan peristiwa yang dialami kedua magnet bila saling didekatkan dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut ini ada dua magnet dengan kutub yang berbeda lalu didekatkan. Nah, berdasarkan arah medan magnet tersebut, maka kedua magnet tersebut akan terjadi apa bila didekatkan? Apakah akan diam, B tarik menarik, C tolak menolak, ataukah yang D menghantarkan panas? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B akan tarik-menarik ya. Jika keduanya dua kutub itu berbeda atau berlainan jenis, maka akan tarik-menarik. Dan bila kutubnya sama, akan tolak-menolak. Baik, kita lanjut ke nomor 34. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar untuk suatu percobaan. Peserta didik dapat menentukan tujuan percobaan yang akan dilakukan dengan tepat. Ya, nomor 34, perhatikan gambar berikut ini. Siswa kelas 5 akan melaksanakan percobaan menggunakan alat dan bahan tersebut. Ada pensil, paku, ada peniti, ada klip, ada magnet, dan sisir. Nah, tujuan percobaan yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui apa? Apakah A, besar medan magnet sekitar, B, kecepatan magnet bergerak, C, dorongan benda pada magnet, ataukah yang D, benda yang dapat ditarik magnet? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang D ya, benda yang dapat ditarik magnet. Baik, kita lanjut ke nomor 35. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar cara pembuatan magnet. Nah, peserta didik dapat menentukan nama cara pembuatan magnet dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut. Shizuka membuat magnet dengan cara yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Nah, cara tersebut dinamakan apa nih? Apakah A, digosok, B, induksi, C, elektromagnetik, ataukah yang D, listrik statis? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C ya, elektromagnetik. Kalau kalian perhatikan itu ada batu baterai, ada kabel, ada paku. Nah, pokoknya kalau ada lilitan kabel seperti itu disebut elektromagnetik ya. Baik, kita lanjut ke nomor 36. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar rangkaian listrik. Peserta dapat menunjukkan bagian rangkaian listrik yang berfungsi memutuskan dan menyambungkan aliran listrik dengan tepat. 36. Tino bersama teman-temannya membuat rangkaian listrik seperti gambar tersebut. Nah, bagian rangkaian tersebut yang dapat memutuskan dan menyambungkan aliran listrik yaitu nomor berapa? Apakah A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, atau kayak D nomor 4? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B ya, nomor 2 yang dapat memutuskan dan menyambungkan aliran listrik. Baik, kita lanjut ke nomor 37. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar benda elektronik. Peserta didik dapat menentukan perubahan listrik yang terjadi pada benda elektronik tersebut dengan tepat. Ya, benda pada gambar tersebut dapat mengubah energi listrik menjadi energi apa nih? Apakah A, gerak, B, cahaya, C, bunyi, ataukah yang D, panas? Manakah jawaban yang tepat? Iya, benar sekali, jawabannya adalah panas ya. Jadi setrika ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Baik, kita lanjut ke nomor 38. Disajikan gambar benda elektronik. Peserta didik dapat menunjukkan benda yang dapat berfungsi dengan menggunakan sumber listrik arus searah atau DC dengan tepat.
Nah, ini soalnya, perhatikan ini ada banyak benda-benda elektronik, ada senter, ada kulkas, ada televisi, dan rice cooker. Nah, pertanyaannya adalah benda tersebut yang dapat berfungsi dengan menggunakan sumber listrik arus searah atau DC ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, ataukah yang D nomor 4? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali jawabannya yang A ya, nomor 1, yaitu center. Baik, kita lanjut ke nomor 39. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar pembangkit listrik. Peserta didik dapat menentukan sumber yang digunakan oleh pembangkit listrik tersebut dengan tepat. Ya, ini nomor 39 soalnya, perhatikan gambar tersebut. Ini adalah kincir-kincir angin ya. Ini bisa menghasilkan tenaga ya, daya untuk penggerak pembangkit listrik. Nah, pertanyaannya adalah pembangkit listrik pada gambar tersebut memanfaatkan apa nih? Apakah A air, B angin, C cahaya matahari, ataukah yang D panas bumi? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah B ya, angin. Ya, benar sekali. Oke, kita lanjut ke nomor 40. Nih, nomor 40 kisi-kisinya disajikan gambar pembangkit listrik. Peserta didik dapat menentukan bahan bakar yang digunakan oleh pembangkit listrik tersebut dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini adalah pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Nah, pembangkit listrik tersebut memanfaatkan bahan bakar apa nih? Apakah A solar, B udara, C minyak bumi, ataukah yang D batu bara? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah solar ya. Jadi pembangkit listrik tenaga diesel itu ini memanfaatkan bahan bakar solar. Baik, kita lanjut ke nomor 41. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar alat berteknologi. Peserta didik dapat menentukan manfaat dari teknologi yang tepat. Baik, kita lihat ini ada seorang ibu menggunakan handphone ya, atau telepon genggam, telepon seluler. Nah, pertanyaannya adalah teknologi sering kita gunakan hampir setiap hari. Teknologi pada gambar tersebut digunakan sebagai alat apa? Apakah A penerangan, B komunikasi, C transportasi, atau yang D penglihatan? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang B ya, sebagai alat komunikasi. Yuk, kita lanjut ke nomor 42. Kisi-kisinya adalah disajikan beberapa gambar. Peserta didik dapat menunjukkan benda yang termasuk teknologi sederhana dengan tepat. Ya, 42. Benda tersebut yang termasuk teknologi sederhana ditunjukkan oleh nomor berapa nih? Apakah A nomor 1 itu adalah laptop, 2 HP atau handphone, yang ketiga obeng, 4 jam tangan. Ya, benar sekali, jawabannya adalah C ya. Obeng ini termasuk teknologi masih sederhana. Oke, kita lanjut nomor 43. Kisi-kisinya adalah disajikan beberapa gambar. Peserta didik dapat menentukan bidang dari benda yang digunakan sebagai alat teknologi dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, benda tersebut digunakan sebagai alat teknologi di bidang apa nih? Namanya apa nih? Stetoskop ya kalau tidak salah ya. Nah, di bidang apa nih? Apakah A kesehatan, B pertanian, C pembangunan, D olahraga? Ya, kalau kalian perhatikan, ini sering digunakan oleh dokter. Berarti di bidang apa? Ya, benar sekali, di bidang kesehatan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 44. Kisi-kisinya adalah disajikan suatu gambar dan deskripsi wilayah bentang alam. Selanjutnya dapat menentukan nama wilayah bentang alam tersebut dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, wilayah bentang alam tersebut berada di sekitaran gunung. Bentuknya seperti cekungan. Wilayah daratan yang dimaksud yaitu apa?
Apakah A bukit, B lembah, C dataran rendah, atau yang D rawa? Manakah jawaban yang tepat? Nah, wilayah bentang alam berikut ini namanya bukan rawa ya, tetapi lembah. Ya, lembah. Oke, kita lanjut ke nomor 45. Kisi-kisinya adalah disajikan suatu gambar. Peserta didik dapat menentukan nama wilayah bentang alam tersebut dengan tepat. Oh, penampakan alam yang ditunjukkan oleh gambar tersebut yaitu apa nih? Apakah A lembah, B bukit, C gunung, ataukah yang D dataran tinggi? Ya, ini namanya adalah gunung ya. Gunungnya sedang meletus, mengeluarkan api lahar. Oke, kita lanjut kisi-kisi nomor 46. Disajikan suatu gambar. Peserta didik dapat menentukan nama wilayah bentang alam yang ditunjukkan dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah bagian perairan yang ditunjukkan oleh gambar tersebut, yaitu apa? Apakah A laut, B danau, C rawa, atau yang D sungai? Ya, ini namanya adalah danau ya, danau. Danau yang terkenal di Indonesia adalah Danau Toba. Oke, kita lanjut ke nomor 47. Kisi-kisinya adalah disajikan suatu gambar penyelam. Peserta didik dapat menentukan nama bagian bumi tempat keberadaan penyelam dengan tepat. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, seorang yang ditunjukkan oleh gambar tersebut sedang berada pada bagian bumi yang bernama apa nih ya? Apakah A litosfer, B hidrosfer, C atmosfer, atau yang D antariksa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B ya, hidrosfer. Baik, kita lanjut ke nomor 48. Disajikan suatu gambar kenampakan bumi. Peserta didik dapat menentukan penyebab perubahan permukaan bumi pada gambar tersebut dengan tepat. Ya, perhatikan gambar tersebut nih, hutan ya, pohon-pohonnya ditebang. Nah, pertanyaannya adalah perubahan permukaan bumi pada gambar tersebut disebabkan oleh siapa? Apakah A tsunami, B gempa bumi, C aktivitas manusia, ataukah yang D angin puting beliung? Lihat itu ada kampaknya ya, berarti jawabannya adalah C aktivitas manusia. Baik, kita lanjut ke nomor 49. Disajikan gambar siklus air. Peserta didik dapat menentukan nama tahapan yang ditunjukkan pada gambar tersebut dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan. Ini ada gambar siklus air dan ada tahapan-tahapannya ya, diberi nomor 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya adalah siklus air terjadi dalam beberapa tahapan. Tahapan yang ditunjukkan oleh angka nomor 2 yaitu apa? Apakah A evaporasi, B kondensasi, C presipitasi, atau yang D infiltrasi? Ya, kalau yang nomor 2 itu membentuk awan ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, kondensasi. Baik, kita lanjut ke nomor 50. Kisi-kisinya adalah disajikan beberapa tahapan siklus air. Nah, peserta didik dapat menentukan urutan tahapan siklus air dengan tepat. Ya, perhatikan tahapan berikut. 1 kondensasi, 2 evaporasi, 3 infiltrasi, 4 presipitasi. Nah, urutan tahapan siklus air yang tepat yang mana nih? Apakah A 2143, B 2413, C 3214, ataukah yang D 3124? Ya, benar sekali jawabannya yang A ya, 2143. Jadi evaporasi dulu. Evaporasi dulu, lalu kondensasi, 3 infiltrasi, lalu yang keempat presipitasi. Oke, kita lanjut ke nomor 51. Nah, ini sudah uraian ya, bentuknya uraian bukan pilihan ganda lagi. Peserta didik dapat menuliskan 5 sifat dari cahaya dengan tepat. Nah, ini uraiannya. 51. Tuliskan 5 sifat dari cahaya. Coba tuliskan 5 sifat dari cahaya apa saja? Ya, langsung saja jawabannya. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Baik, kita lanjut ke nomor 52. Kisi-kisinya adalah peserta didik dapat menentukan proses bunyi dapat dipantulkan oleh permukaan yang berbeda dengan tepat.
Ya, pertanyaannya adalah bagaimana bunyi dapat dipantulkan oleh permukaan yang berbeda? Ya, bunyi dapat dipantulkan oleh permukaan yang kasar atau keras karena getaran bunyi memantul kembali ketika bertemu dengan permukaan tersebut. Nah, permukaan yang halus atau lembut cenderung menyerap bunyi. Baik, ke nomor 53, kisi-kisinya adalah peserta didik dapat menentukan hal yang akan terjadi bila sebuah produsen dari satu ekosistem mengalami kepunahan dengan tepat. Coba kalian perhatikan ini soalnya, apa yang akan terjadi bila sebuah produsen dari satu ekosistem mengalami kepunahan? Jelaskan dengan alasanmu. Ya, jawabannya adalah satu hal yang pasti terjadi bila suatu ekosistem kehilangan produsen utamanya adalah terjadi ketidakseimbangan rantai makanan. Bila hal ini terjadi, maka ekosistem pun menjadi tidak seimbang dan komponen-komponen dari ekosistem tersebut terancam menghilang. Baik, kita lanjut ke nomor 54. Kisi-kisinya adalah peserta didik dapat menuliskan 3 cara membuat magnet dengan tepat. Ya, tuliskan 3 cara membuat magnet dengan tepat. Yang pertama dengan cara digosok, kedua dengan cara induksi, yang ketiga dengan cara dialiri listrik atau elektromagnetik. Baik, kita lanjut. Nomor 55, kisi-kisinya adalah peserta didik dapat menuliskan penyebab-penyebab kebakaran hutan dengan tepat. Ya, soalnya adalah tuliskan penyebab kebakaran hutan. Ya, jawabannya adalah satu, kecerobohan manusia misalnya membuang api sembarangan. Dua, pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan dengan cara membakar hutan. Yang ketiga, kemarau yang panjang memudahkan terjadinya kebakaran. Ya, demikian pembahasan soal PAS atau sumatif akhir semester mata pelajaran IPAS kelas 5. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.